Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama Ibu Evi Hendayanti Astuti. Ibu adalah guru pembimbing dari Tantangan Literasi 2023 Leksam Bedas Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mempresentasikan buku cerita dengan metode review Fishbone. Dalam metode review Fishbone, kita harus menuliskan terlebih dahulu judul buku, penulis, pengarang, tahun diterbitkan, dan jumlah halaman. Selanjutnya, kita mengisi 6 kolom pertanyaan. Di antaranya yaitu ada pertanyaan kapan, di mana, siapa, apa, mengapa, dan bagaimana. Judul buku yang Ibu akan review hari ini berjudul Jalan-Jalan ke Gurun Pasir. Penulisnya yaitu Rizky Gunawan. Buku diterbitkan oleh Nyonyo PT Andi. Diterbitkan pada tahun 2010 dan mempunyai jumlah halaman 20 halaman. Kemudian isi dari buku cerita ini adalah peristiwa pada cerita ini terjadi pada saat liburan. Pergi jalan-jalan ke gurun pasir. Tokoh yang ada di dalam cerita ini adalah Dembi, Sevi, si gembala, dan Aldo. Karakter dari tokoh cerita ini, Dombi dan Sevi, adalah seekor domba yang sangat baik hati. Mereka suka menolong orang-orang yang sedang kesusahan. Si gembala pun adalah anak yang baik hati. Dia suka menolong orang yang sedang kesusahan. Kemudian si gembala suka menjaga kedua sahabatnya itu yang bernama Dombi dan Sepi. Yang terakhir tokohnya adalah Aldo. Aldo adalah anak dari anak orang kaya. Akan tetapi sifat Aldo tidak terpuji. Aldo mempunyai sifat: satu, suka usil, kedua, nakal, ketiga suka mencuri. Tentu sifat tersebut tidaklah boleh ditiru oleh kita semua ya. Nah, pada saat cerita ini terjadi, yaitu terjadi pada saat liburan, ketika pergi jalan-jalan ke gurun pasir. Ketiga sekawan tersebut menemukan pengalaman yang sangat berharga di dalam perjalanannya, yaitu bisa menolong Aldo karena dia merasa terancam akan diterkam oleh monster Fu. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena perbuatan Aldo lah yang membuat monster Fu menjadi marah. Ketika itu monster Fu sangat terganggu keberadaannya oleh kencangnya lari Aldo. Jadi monster Fu terbangun. Ketika Aldo ada di dekatnya, monster Fu mau menerkam Aldo. Akan tetapi Dombi dan Sepi dengan sigap menolong Aldo, yaitu dengan menyundulkan tomat ke mulut monster Fu. Yang akhirnya karena kesegaran tomat yang dimakan monster Fu pun tidak jadi menerkam Aldo. Dan akhirnya monster Fu pun meninggalkan mereka berempat. Setelah monster Fu meninggalkan mereka berempat, si gembala pun menghampiri Aldo. Dan kemudian Aldo pun diberi saran dan ditegur oleh si gembala bahwa perbuatannya yang tadi hampir mencelakai dirinya sendiri.
Dari saat itu Aldo meminta maaf langsung kepada mereka bertiga bahwa perbuatannya tidaklah baik untuk ditiru, dan Aldo berjanji akan menjadi anak yang baik. Tiga sekawan pun memberikan maaf kepada Aldo. Setelah mereka saling memaafkan, perjalanan tiga sekawan dilanjutkan dan akhirnya Dombi dan Sepi mendekati lokasi piramida, dan dari sana Dombi dan Sepi sangatlah terkesan. Ternyata piramida itu sangatlah besar, dan si gembala pun menjelaskan bahwa piramida adalah salah satu peninggalan bersejarah. Nah, dari cerita yang Ibu presentasikan hari ini, Ibu ada pesan untuk kalian. Hikmah yang dapat Ibu sampaikan saat ini ke satu. Ketika kalian mempunyai teman yang mempunyai sifat usil, nakal, kemudian suka mencuri, janganlah sekali-kali kalian menjauhi dan memusuhinya. Akan tetapi berilah teguran, kemudian berilah saran teman tersebut, karena perbuatan itu tidaklah benar. Dan insya Allah nanti anak yang kita beri saran tersebut akan merubah, sewaktu-waktu bisa merubah kelakuannya itu. Nah, yang kedua, perbuatan mencuri tidaklah baik, bukan? Nah, perbuatan mencuri salah satu perbuatan yang dilarang oleh agama. Nah, sekian presentasi cerita dari Ibu. Mudah-mudahan presentasi hari ini membuahkan dan membawa manfaat bagi kalian atau pendengar semua. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.